Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puspasari dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cache memory. Cache memory atau memori CPU merupakan static random access memory yang berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer yang lebih cepat daripada yang dapat mengakses random access memory atau RAM. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem memori. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi yang pertama yaitu CPU atau yang biasa disebut register. Memori ini built-in berada di dalam CPU dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Dan yang kedua ada internal atau memori utama. Memori ini berada di luar chip prosesor tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi program yang hingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara, yang mana menggunakan media RAM. Selanjutnya yang ketiga ada eksternal atau memori sekunder yang bersifat eksternal yang berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Selanjutnya ada kapasitas yang terbagi menjadi dua, ada ukuran word yang merupakan kapasitas memori internal maupun eksternal yang dinyatakan dalam bentuk byte dan jumlah word. Panjang word umumnya 8, 16, 30 atau 32 bit. Yang ketiga ada satuan transfer yang dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada word. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Dan yang kedua ada block. Block sendiri adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word. Dan yang keempat ada metode akses. Metode akses dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sequential access, yang mana aksesnya dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama atau shared write or write mechanism dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Waktu aksesnya itu bervariasi, contohnya itu seperti akses pada pita magnetik. Yang kedua ada direct access. Direct access menggunakan share read or write mechanism, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Aksesnya dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir dan waktunya juga bervariasi. Contohnya itu seperti akses pada disk. Dan yang ketiga ada random access, yang setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta diamati secara langsung. Waktu mengakses itu tergantung urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contohnya seperti akses sistem memori utama. Dan yang terakhir ada associative access. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Waktu pencariannya pun tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contohnya seperti memory cache. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja sendiri dibagi menjadi 3. Ada access time atau waktu akses. Waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis bagi RAM. Sedangkan bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua ada circle time atau waktu siklus. Waktu siklus ada waktu akses ditambah dengan waktu transian hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara deskriptif. Dan yang ketiga ada transfer rate atau laju perpindahan. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Yang keenam ada TV fisik yang dibagi menjadi 2, ada semikonduktor. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal misalnya RAM, sedangkan magnetic memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal yaitu untuk disk atau pita magnetik. Dan yang terakhir ada karakteristik fisik yang dibagi lagi menjadi 2, ada volatil dan non-volatil, di mana pada memori volatil informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listrik yang dimatikan. Sedangkan pada memori non-volatil, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Dan yang kedua ada erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan volatil adalah ROM. Selanjutnya yang kedua adalah tentang hierarki memori, di mana bisa dilihat dari
piramida tersebut bahwa semakin ke bawah itu melambangkan waktu akses itu semakin ke bawah itu semakin lambat. Lalu peningkatan kapasitas juga semakin ke bawah itu semakin besar. Dan yang ketiga, peningkatan jarak dengan prosesor semakin bawah juga semakin jauh. Dan juga memori tiap bit semakin ke bawah semakin murah. Dan yang kedua tentang prinsip memory cache. Cache berisi salinan sebagian isi memori utama. Saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di cache. Jika word memory terdapat di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal dengan proses heap. Sedangkan bila tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word tetap akan diletakkan atau dikopikan di cache yang dikenal dengan proses miss dan selanjutnya dikirimkan ke CPU. Selanjutnya yang ketiga adalah kita akan membahas tentang elemen desain cache. Yang pertama yaitu alamat cache. Alamat cache sendiri itu dibagi menjadi dua, ada logical cache atau virtual cache dan physical cache. Bedanya itu, kalau logical, menyimpan data dengan menggunakan alamat virtual. Prosesor akan mengakses secara langsung tanpa melalui MMU. Keuntungannya adalah kecepatan akses lebih cepat karena cache dapat merespon sebelum MMU melakukan terjemahan alamat. Namun, alamat virtual yang sama dalam dua aplikasi berbeda mengacu pada dua alamat fisik. Dan jenis yang kedua ada physical change, yang mana menyimpan data menggunakan alamat fisik memori. Selanjutnya ada ukuran cache, di mana ukuran cache ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kerja memori. Semakin besar ukuran cache, semakin lambat karena semakin banyak jumlah gerbang dalam pengalamatan cache. Selanjutnya ada fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan itu dibagi menjadi tiga. Ada pemetaan langsung atau direct mapping, pemetaan asosiatif, dan pemetaan set asosiatif. Pemetaan langsung sendiri, itu pemetaan ini memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke satu saluran cache saja. Jika suatu blok ada di cache, maka tepatnya sudah tertentu. Dan fungsi pemetaan ini mudah diimplementasikan dengan menggunakan alamat. Keuntungan dari direct mapping adalah sederhana dan murah, sedangkan kekurangan yang utama adalah terdapat lokasi cache yang tetap bagi sembarang blok-blok yang diketahui. Kerugian lainnya adalah suatu blok memiliki lokasi yang tetap. Lalu yang kedua ada pemetaan asosiatif, di mana terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika blok baru dibaca ke dalam cache. Kekurangannya adalah kompleksitas rangkaian yang diperlukan untuk menguji task seluruh saluran cache secara paralel. Selanjutnya yang ketiga ada pemetaan asosiatif set atau set associative mapping. Pada pemetaan ini, cache dibagi dalam sejumlah set, setiap set berisi sejumlah line. Pemetaan asosiatif set memanfaatkan kelebihan-kelebihan pendekatan pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Selanjutnya, yang keempat ada algoritma penggantian. Yang pertama yaitu Last Recently Used atau LRU. Algoritma ini adalah algoritma yang paling optimal atau paling efektif, dengan prinsip mengganti halaman yang tidak akan terpakai lagi dalam waktu lama, sehingga efisiensi penggantian halaman meningkat dan terbebas dari anomali beladi. Strategi ini mampu menghasilkan jumlah page fault paling sedikit. Namun, optimal belum berarti sempurna karena algoritma ini ternyata sangat sulit untuk diterapkan. Sistem tidak dapat mengetahui halaman-halaman mana saja yang akan digunakan berikutnya. Selanjutnya ada first in first out atau FIFO. Algoritma ini menggunakan struktur data stuck. Apabila tidak ada frame kosong saat terjadi page fault, maka yang dipilih adalah frame yang berada di stack paling bawah, yaitu halaman yang berada paling lama berada di memori. Algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana, yang menggunakan prinsip antrian. Selanjutnya adalah less frequently used atau LFU. Algoritma ini mengasumsikan kelas-kelas bernomor lebih rendah akan digunakan kembali dalam waktu relatif lama. Algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan. Implementasi algoritma ini sangat efisien karena tak banyak langkah dalam pemilihan page. Yang terakhir ada random. Mekanisme random, setiap page fault, page yang diganti dipilih secara acak. Teknik ini tidak memakai informasi apapun dalam menentukan page yang diganti. Semua page di memori utama mempunyai bobot yang sama untuk dipilih. Tag ini dapat memilih sebarang page, termasuk page yang sedang diacu. Dan yang kelima ada kebijakan penulisan. Yang pertama yaitu write-through. Operasi penulisan yang melibatkan data pada memori utama dan sekaligus pada cache memori, sehingga data selalu valid.
Namun kekurangannya adalah menjadikan lalu lintas data ke memori utama dan cache memori sangat tinggi, sehingga mengurangi kinerja sistem. Dan yang kedua ada write back, di mana teknik ini meminimalisasi penulisan dengan cara penulisan pada cache memori saja. Pada saat akan terjadi penggantian blok data cache memori, maka baru diadakan penulisan pada memori utama. Masalahnya akan terjadi manakala data di memori utama belum diupdate setelah diakses modul input-output sehingga data di memori utama tidak valid. Dan yang keenam ada ukuran garis. Saat satu blok data diambil dan ditempatkan di cache, tidak hanya file kata yang diinginkan, tapi juga beberapa nomor dari kata-kata yang berdekatan. Hit akan mulai menurun sebagai blok menjadi lebih besar dan probabilitas menggunakan yang baru diambil informasi menjadi kurang dari kemungkinan menggunakan kembali informasi itu harus diganti. Dan yang ketujuh itu yaitu jumlah cache. Yang pertama ada single or two level. Single level itu hanya ada satu level cache. Yang kedua ada multi level atau two level, terdiri dari dua level cache atau lebih, mempercepat tersedianya data yang dibutuhkan CPU. Yang kelebihannya mampu memperbaiki performasi. Namun kekurangannya perancangan cache lebih rumit. Dan yang kedua ada unified or split. Unified adalah data dan instruksi disimpan pada tempat yang sama. Kelebihannya hit rate lebih tinggi daripada split cache. Perancangan dan implementasi terfokus pada satu cache. Dan yang kedua yaitu split. Cache dibagi menjadi dua sehingga data dan instruksi disimpan pada tempat terpisah. Kelebihannya mampu mendukung eksekusi instruksi secara paralel. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.